Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia yang masih terbilang kecil menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk merevisi tarif BPJS Kesehatan. Selain itu, belanja kesehatan yang berpotensi tidak terkontrol bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu direvisi. Salah satunya karena pembayaran asuransi kesehatan di Indonesia masih terbilang kecil. Menurut Budi, baru 32% belanja kesehatan setiap tahunnya dikeluarkan lewat asuransi. Padahal seharusnya belanja kesehatan bisa terus dipacu naik agar iuran BPJS Kesehatan lebih bisa disesuaikan. Selain itu, belanja kesehatan yang besar berpotensi tidak terkontrol sehingga dalam waktu 10 tahun mendatang bisa menimbulkan permasalahan anggaran. Budi menilai jika tidak dipersiapkan dengan hati-hati, maka belanja kesehatan bisa membebani negara. 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan akan problem. Karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi, karena kesehatan dan kematian itu kan tinggi prioritasnya di masyarakat. Kan masyarakat nggak mau meninggal gitu kan. Lebih baik miskin daripada meninggal. Jadi politiknya akan tinggi, butuh belanjanya kalau nggak hati-hati kayak Amerika. 79 tahun dia butuh $11.000. Padahal kalau di Kuba 79 tahun hanya butuh $1.900. Karena nggak terkontrol biayanya. Karena itu tadi, terlalu dominannya sisi supply side-nya. Ya, di halaman selanjutnya. Sehingga untuk itu kita mau merevisi tarifnya supaya ini balance. Ini harus balancing. Jadi yang dokter rumah sakitnya happy, tapi masyarakat juga happy yang diwakili oleh BPJS untuk menekan balik. Kedepan, Kementerian Kesehatan ingin mengubah pengelompokan tarif BPJS Kesehatan yang semula berbasis Indonesia Case Based Group menjadi Indonesia Diagnosis Relate Group. Budi menilai sistem Indonesia Case Based Group ternyata banyak yang belum cocok untuk situasi di Indonesia. Selain itu, paket-paket pembiayaan jaminan kesehatan banyak yang tidak sesuai. BPJS Kesehatan menjamin tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. BPJS Kesehatan mengklaim memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun yang cukup untuk membayar klaim hingga 3-7 bulan ke depan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjamin BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan gagal bayar sampai 2025. Menurut Gufron, saat ini BPJS Kesehatan memiliki aset neto sebesar Rp49,5 triliun yang cukup untuk membayar klaim hingga 3,7 bulan ke depan. Angka tersebut jauh lebih dari target minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018. Gufron menilai jika pendapatan BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran, maka potensi defisit itu ada. Namun meski ada proyeksi klaim akan melebihi pendapatan pada 2025, pihaknya tetap optimistis BPJS Kesehatan dapat bertahan dengan perencanaan yang matang dan intervensi yang tepat. Tekankan di sini, sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin, tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. BPJS Kesehatan mencatat saat ini jumlah rumah sakit yang bekerja dengan BPJS Kesehatan mencapai 3.162 rumah sakit. Jumlah tersebut naik drastis dari pertama kali program BPJS Kesehatan diluncurkan di 2014 yang mencapai 1.681 rumah sakit. Pemerintah masih terus menggodok rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono mengungkapkan kenaikan iuran program JKN sedang dipersiapkan oleh tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan.
Nantinya DJSN akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan penyesuaian iuran JKN. Meski demikian, Nunung menilai perlu pertemuan khusus antara tim penetapan manfaat, tarif, dan iuran jaminan kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI terkait penjelasan hasil perhitungan aktuaria sebelum penetapan penyesuaian iuran melalui Perpres. Oktober kami menyusun asumsi karena diperlukan asumsi-asumsi yang sangat ketat dan realistis untuk kita bisa menghitung formula iuran JKN dan menyepakati baseline perhitungan aktuaria. Bulan November yang lalu kami mulai mencoba mengeksersis menghitung proyeksi iuran berdasarkan aspek penerimaan aset neto dan penerimaan iuran sampai pada bulan Desember, dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada Ibu Bapak sekalian, pada bulan Januari kami dibantu oleh konsultan independen bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan perhitungan aktuaria, manfaat, tarif, dan iuran JKN. Tapi kami belum selesai, Bapak sekalian. Harapannya mudah-mudahan bulan Februari ini kami bisa menyelesaikan. Karena cukup intensif kami melakukan pertemuan agar betul-betul berbagai pertimbangan yang kami sampaikan tadi masuk di dalam pemodelan